Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a hudah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, hafizakumullah. Ramadan telah tiba. Saatnya kita memaksimalkan untuk ibadah. Salah satu yang kita maksimalkan dalam Ramadan adalah pendidikan keluarga kita. Ini kalau kita renungkan di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat saum. Al-Baqarah 183 itu tentang kewajiban puasa. 184 itu tentang fikih puasa bagi yang sakit, safar, dan seterusnya. 185 itu menerangkan bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. 186 itu menerangkan bahwasanya Allah dekat, sehingga yang berpuasa hendaklah memaksimalkan doa. Nah, 187 ini unik. Ini membahas tentang kedekatan kita dengan pasangan kita. Itu artinya bahwasanya saum juga memperhatikan kedekatan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan di malam hari bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu wahai para suami juga adalah pakaian bagi para istri. Ungkapan pakaian suami, pakaian istri, istri pakaian suami itu adalah bagaimana komunikasi yang terjalin hendaklah saling menyamankan, saling memperindah, saling menjaga, dan seterusnya. Itu skop suami istri. Dan tentunya dalam keluarga kita bukan hanya suami istri, tetapi ada anak-anak kita. Maka anak-anak kita juga harus mendapatkan sentuhan yang maksimal di bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat nanti dalam pendidikan anak-anak kita, pertama hal yang kita harus tanamkan kepada mereka adalah pendidikan akidah. Maka subhanallah, nanti kita lihat, ini sudah kita lakukan ketika anak-anak kita baru lahir, dikumandangkan azan, dan ulama mengatakan azan yang dikumandangkan itu adalah mengenalkan kalimat tauhid. Bahkan nanti kalau anak sudah mulai belajar bicara, Ibnu Qayyim mengatakan jika anak sudah mulai belajar bicara, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Itu kokohkan akidah. Yang kedua, biasakan anak untuk beribadah, perintahkan untuk ibadah. Ini dalam hadis muru auladakum asyam wahum abna, muru auladakum as-salah wahum abna asrosinin, wadribuhum alaiha wahum asrosinin. Perintahkan anak-anak itu untuk sholat ketika usianya 7 tahun, dan berikan hukuman pukulan yang mendidik kalau sudah 10 tahun masih belum mau sholat. Nah, ulama mengatakan ibadah-ibadah yang fardu termasuk sholat, puasa, menggunakan hijab bagi anak perempuan itu mulainya 7 tahun sudah mulai diperintahkan, gitu ya. Bahkan kalau puasa itu anak sebelum 7 tahun sudah dilatih untuk puasa. Nanti di dalam asar disebutkan anna salaf yusawwimuna abna'ahum fa idza baqaw minal ju'i a'tawhum lu'bah. Salafus saleh itu anak-anak kecil itu dilatih, dipaksakan untuk berpuasa. Ini kecil ya, sebelum 7 tahun, usia 6 tahun, ya 6 tahun lebih, itu sudah terbiasa berpuasa. Bahkan kalau mereka sudah mulai nangis, diberikan mainan agar tidak nangis. Itu ibadah dibiasakan. Yang ketiga adalah biasakan anak-anak kita untuk melakukan etika yang baik. Etika makan, etika menghadapi orang yang lebih tua, lebih dewasa. Suatu saat Umar bin Abi Salamah makan bersama jemaah para sahabat yang lain, dan ketika makan tangannya ngacak gitu, sehingga Rasulullah mengatakan, ya bunai, ya wahai anakku, ya kul sambillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, kalau makan, kau makan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terus ketika makan engkau menggunakan tangan yang kanan, dan makanlah dengan rapih, dengan tidak ngacak tempat yang lain. Kul mimma yalik. Begitu, sehingga ini menjadi satu hal yang terbiasa sejak kecil ini, sehingga ketika sudah besar mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang begini. Dan yang paling penting dari sekian pendidikan keluarga, pendidikan anak,
yang dilihat adalah keteladanan dari kedua orang tua. Maka di dalam pepatah Arab disebutkan innama yansha'ul fityanu minna ala ma kana awwadahu abuhu. Anak-anak kita ini mereka tumbuh kembang melihat apa yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Jika mereka melihat orang tuanya melakukan kebaikan, mereka mencontoh. Jika ada kelalaian yang dilihat, mereka juga mencontohnya. Maka orang tua dalam pendidikan anak-anak itu seperti bayangan kita. Kalau kita sedang bercermin, itu ada bayangan. Anak-anak itu adalah bayangan, dan bayangan selalu mengikuti benda aslinya. Maka qudwah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak kita. Maka mari kita maksimalkan bulan Ramadan bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi antara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, memaksimalkan untuk diterapkan pendidikan yang saya sampaikan di awal, yaitu pengokohan iman, terus pembiasaan ibadah, pembiasaan akhlak yang baik, dan ada kebaikan yang dilihat oleh anak-anak kita lewat qudwah ataupun contoh para kedua orang tua. Baik, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.